Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainia Nurul Azizah, perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan PPT penyakit osteoartritis pada lansia. Asuhan keperawatan penyakit osteoartritis pada lansia yang disusun oleh kelompok 4, Ainia Nurul Azizah, Dia Asri Pratiwi, Kholisa Larasati, Mu'afatul Iliyin, Muhammad Yusuf Irsyad. Definisi: osteoartritis adalah peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Osteoartritis adalah jenis artritis atau peradangan sendi yang paling sering terjadi. Kondisi ini menyebabkan sendi-sendi terasa sakit, kaku, dan bengkak. Penyakit ini bisa menyerang semua sendi. Namun, sendi di jari tangan, lutut, pinggul, dan tulang punggung adalah sendi-sendi yang paling sering terkena. Gejala yang timbul saat mengalami osteoartritis akan berkembang secara perlahan. Osteoartritis terjadi ketika tulang rawan yang melapisi ujung tulang di persendian berangsur-angsur memburuk. Tulang rawan adalah jaringan yang keras dan licin yang memungkinkan gerakan sendi yang hampir tanpa gesekan. Pada osteoartritis, permukaan kartilago yang licin menjadi kasar. Akhirnya, jika tulang rawan benar-benar habis, yang tertinggal hanyalah tulang yang bergesekan dengan tulang. Faktor-faktor yang meningkatkan resiko osteoartritis adalah usia yang lebih tua, jenis kelamin perempuan, obesitas, aktivitas beban berat, cedera sendi, gaya hidup sehari-hari, genetik, dan deformitas tulang. Gejala osteoartritis sering berkembang perlahan dan memburuk seiring berjalannya waktu. Tanda dan gejalanya yaitu rasa sakit, nyeri tekan, kekakuan, hilangnya fleksibilitas, dan terbentuknya tulang spurs. Beberapa gejala yang bisa terjadi: pembengkakan pada sendi, munculnya suara gesekan pada sendi ketika digerakkan, melemahnya otot dan berkurangnya massa otot, munculnya taji atau tulang tambahan, munculnya benjolan pada sendi yang ada di jari tangan, dan membengkoknya jari tangan. Penyebab dan faktor risiko osteoartritis. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kerusakan ini berkembang seiring berjalannya waktu. Kondisi ini dimulai saat tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang mengalami kerusakan. Kerusakan inilah yang menyebabkan terjadinya gesekan langsung antar tulang. Gesekan ini lama-kelamaan akan merusak dan menyebabkan peradangan sendi. Pertambahan usia adalah salah satu faktor utama terjadinya kondisi osteoartritis. Faktor yang meningkatkan risiko: berjenis kelamin wanita, terutama yang sudah menopause, mengalami obesitas, mengalami cedera pada sendi atau pernah menjalani operasi pada tulang dan sendi, melakukan pekerjaan atau aktivitas fisik yang menyebabkan sendi tertekan secara terus-menerus, memiliki riwayat osteoartritis di keluarga, menderita penyakit tertentu seperti reumatoid artritis dan hemokromatosis, dan mengalami kelainan bawaan atau cacat pada tulang rawan atau sendi. Mengatasi osteoartritis secara mandiri: yang pertama, menurunkan berat badan; kedua, olahraga; ketiga, kompres hangat atau dingin; keempat, memakai obat pereda rasa sakit. Obat dan pengobatan medis. 1. Obat anti radang non-steroid berfungsi untuk menghilangkan rasa nyeri. 2. Capsaicin cream untuk menghambat saraf yang mengirimkan rasa nyeri di area sendi yang terkena. 3. Kortikosteroid berfungsi untuk mengurangi peradangan pada sendi. Keempat, suntik pelumas atau asam hyaluronat sebagai obat osteoartritis atau pengapuran sendi di lutut. 5. Operasi dilakukan bila semua jenis obat atau pengobatan lain tidak efektif. Terakhir, terapi fisik, selain mengonsumsi obat atau menjalani pengobatan lainnya. Asuhan keperawatan.
Nama Nyonya S, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, diagnosa masuk artritis. Pengkajian data umum keluhan utama, nyeri pada seluruh sendi, bengkak dan sulit untuk digerakkan. Riwayat penyakit, osteoartritis, kemampuan keluarga mengenal masalah, cukup baik dalam mengenal masalah, kemampuan keluarga mengambil keputusan, cukup baik dalam mengambil keputusan, kemampuan keluarga merawat, belum banyak tahu tentang cara manajemen penyakitnya, kemampuan keluarga memodifikasi lingkungan, cukup baik dalam memodifikasi lingkungan, kemampuan keluarga memanfaatkan pelayanan kesehatan, cukup baik dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Analisis data, data subjektif, klien mengeluh nyeri dan bengkak pada seluruh sendi. Data objektif, tampak bengkak hampir seluruh persendian. Masalah, nyeri kronik. Data subjektif yang kedua, klien mengeluh seluruh sendinya terasa sulit digerakkan. Data objektif, tampak bengkak hampir seluruh persendian. Masalah, hambatan mobilitas fisik. Data subjektif yang ketiga, klien belum banyak tahu cara manajemen penyakitnya. Masalah, definisi pengetahuan. Diagnosa keperawatan. 1. Nyeri kronis berhubungan dengan ketunadayaan fisik kronis ditandai dengan klien mengeluh nyeri dan bengkak pada seluruh sendi, tampak bengkak hampir di seluruh persendian. 2. Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kaku sendi ditandai klien mengeluh seluruh sendinya terasa sulit digerakkan, tampak bengkak hampir di seluruh persendian. 3. Definisi pengetahuan berhubungan dengan kurang pajanan informasi ditandai dengan klien mengatakan belum banyak tahu cara manajemen. Intervensi 1. Mengompres tubuh klien dengan air hangat. 2. Memberikan terapi musik kepada pasien. 3. Mengajak klien melupakan rasa nyeri dengan cara misal menonton video dan mengajak ngobrol atau bercerita. 4. Memberikan obat pada klien. 5. Memberikan aromaterapi pada klien. Implementasi 1. Mengompres badan klien dengan air hangat agar rasa nyeri di bagian sendi yang bengkak bisa memberikan rileks pada tubuh. 2. Melakukan terapi musik pada pasien agar pasien bisa melupakan rasa nyeri yang dirasakannya. 3. Membantu pasien untuk melupakan rasa nyeri agar nyerinya bisa berkurang. Kita bisa membantu klien dengan cara melakukan hal yang disukai klien. 4. Memberikan obat analgekis untuk membantu mengurangi rasa nyeri yang dirasakan klien. 5. Memberikan atau melakukan aromaterapi pada klien agar rasa nyeri pada tubuh klien berkurang dan otot bisa menggerakkan sendi yang bengkak. Evaluasi 1. Subjek, pasien mengatakan bahwa nyerinya masih terasa sakit. Objektif, pasien terlihat sudah lumayan tenang. Asesmen, masalah teratasi. Perencanaan, intervensi dilanjutkan. 2. Subjek mengatakan bahwa si pasien sudah tidak merasakan nyeri. Objektif, sudah tidak terlihat stres setelah melakukan terapi musik. Asesmen, masalah teratasi. Perencanaan, intervensi dilanjutkan. 3. Subjek, pasien sudah tidak merasa nyeri dan sudah merasa rileks kembali. Objektif, pasien terlihat tidak merenung kembali seperti biasa. Asesmen, masalah teratasi. Perencanaan, intervensi dilanjutkan. 4. Subjek mengatakan sudah tidak merasakan nyeri. Objektif, terlihat tidak merasa nyeri di tubuhnya setelah diberi obat analgekis. Asesmen, masalah teratasi. Perencanaan, intervensi dilanjutkan. 5. Subjek, pasien mengatakan sudah merasa lebih rileks daripada sebelumnya. Objektif, pasien tampak terlihat lebih segar dari sebelumnya. Asesmen, masalah teratasi. Perencanaan, intervensi dilanjutkan. Sekian penjelasan PPT dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.